Ya, tapi berhubung yang membawa kisah ini dilemahkan, hafalannya itu dilemahkan, ya, nah itu maka seluruh kisah dari dia itu lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sidang taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Kashful Ghummah ma'an Nabi Rahmah. Masih berkenaan dengan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatil hayawan, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam interaksi beliau dengan hewan. Poin ketujuh adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam tashhadu lahul bahaimu binubuwatihi wa risalatihi. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi untuk beliau hewan-hewan dengan kenabian dan kerasulan beliau. Amma hadithul lobiyatul muntashiru ala alsinatin nas, ya. Adapun kisah, ini kisah masyhur juga. Adapun kisah rusa betina, kisah rusa betina yang beredar di kalangan cerita-cerita orang, yang alladzi akhrajahu Tabarani fil Mu'jamil Awsat, yang cerita ini di takhrij atau diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitab Mu'jam Awsat, ya, wa Abu Naim fi Dalailin Nubuwah, dan Imam Abu Naim dalam kitab Dalailun Nubuwah, ya, min tariqi Ibrahim bin Muhammad bin Maimun an Abdul Karim ibni Hilal an Salihin al-Mari an Sabit al-Banani an Anasin ibni Malikin, ya, yang diriwayatkan dari jalan Ibrahim bin Muhammad bin Maimun, dari Abdul Karim bin Hilal, dari Salih al-Mari, dari Sabit al-Banani, dari Sayyidina Anas bin Malik. Kisahnya panjang, ya, tapi di sini diceritakan, ya. Ini saya ingetin ya, kalau kisah rusa ini kisahnya nggak benar, nggak kuat, ya, kisahnya nggak kuat, tapi kisahnya masyhur, ya. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumin qad sadu dzabiyatan. Lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sekelompok orang, mereka sudah berhasil menangkap seekor induk rusa. Fasyadduha ila amudil fustati, maka itu rusa diikat di tiang kemah. Faqalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu rusa berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini wada'tu wali khashafani, saya itu baru aja habis lahiran ya Rasul. Jadi itu induk rusa itu bilang begitu, saya habis lahiran dan saya punya 2 anak. Fasta'dzin li an urdi'ahuma summa a'udu ilaihim. Saya kesian nama anak-anak saya, tolong mintain izin nama orang yang nangkep saya, biar saya bisa balik dulu ke hutan buat nyusuin anak-anak saya. Udah itu saya akan balik lagi kemari. Faqala, maka Nabi bilang, aina sahibu hadhihi. Maka Nabi bilang, siapa nih yang punya nih induk rusa? Faqala al-qaumu, maka orang-orang bilang, nahnu ya Rasulullah, itu rusa punya kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khullu anha hatta ta'tiya khashafaiha turtihuma wa ta'ti ilaikum. Lepasin dulu nih induk rusa biar dia pulang ke anaknya, biar disusuin. Nanti dia bakalan balik kemari. Ya, itu kata orang, waman lana bidzalika ya Rasulullah. Jaminannya siapa ya Rasul? Ini dilepas kabur dia ntar. Jaminannya siapa? Ana. Saya jaminannya. Lepasin aja dulu. Fantolakuha fadhahabat, maka dilepaskan, ya, kemudian pergilah.
fa'arda'at, kemudian dia susui anaknya, summa raja'at ilaihim, kemudian balik lagi. Fa'ausaquha, maka kemudian diikat ulang, diikat lagi. Famarra bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aina sahibu hadhihi, qalu huwa dha nahnu ya Rasulullah, tabi'unaha, qalu ya Rasulullah ya laka. Maka Nabi balik lagi ke situ, dilihat ontaknya itu namanya induk rusa udah diikat di situ. Begini, ini siapa yang punya? Kita yang punya ya Rasul. Kalian mau jual nggak nih unta, nih induk rusa? Enggak ya Rasul. Udah nih induk rusa kami berikan saja buat Anda kalau memang Anda bau. Begitu, ya. Maka diberikanlah kepada Rasulullah SAW. Fakhallu anha wan talaqat fadhahabat. Maka dilepas oleh Rasulullah dan dia balik ke anaknya. Ya, ini hadis dha'afahu a'immatul hadis. Ini hadis dilemahkan oleh banyak ahli hadis. Jadi itu ingat tuh, kalau kisah rusa itu, kisah induk rusa itu, yaitu banyak dilemahkan oleh ahli hadis. Ya, itu karena banyak begitu. Ya, perawi-perawinya itu dilemahkan begitu. Ya, banyak yang melemahkan. Ada pembahasannya di sini, ya, tapi Al-Fakir nggak ingin membahas panjang-panjang. Ya, antara lain di sini Soleh Mari dhaifun jiddan. Soleh Mari salah satu perawinya itu dikatakan dhaif jiddan, dia lemah sekali. Qala Yahya bin Ma'in kana qasan. Al-Imam Yahya bin Ma'in mengatakan dia itu tukang cerita. Tukang cerita, bukan tukang riwayat hadis. Ya, wa kana kullu hadisin yuhaddisu bihi an sabitin batil. Semua hadis yang diriwayatkan dari Saleh Mari kepada Sabit Al-Banani itu batil. Jadi penting tuh ketika kita meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW itu kita hati-hati, ya, karena banyak beredar hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Ya, kalau sekedar lemah sih nggak apa-apa deh, artinya itu asal jelasin kelemahannya. Ya, jadi ini hadis, yaitu lemah hadisnya, begitu. Ya, hadisnya itu lemah. Di sini banyak penjelasan dari para ulama mengenai kelemahan hadis ini. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau hadis masalah serigala ngomong itu benar, ya, insya Allah kuat. Hadis mengenai singa yang tunduk kepada Safinah, mantan budaknya Rasulullah SAW, itu benar. Ya, hadis mengenai hadis onta nunduk kepada Rasulullah SAW itu kuat riwayatnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Onta yang curhat, ya, kepada Nabi Muhammad SAW karena kebanyakan kerja, kurang dikasih makan, itu juga kuat riwayatnya. Tapi kalau hadis mengenai, ya, rusa ini, ya, itu riwayatnya lemah. Boleh nggak buat diceritain? Boleh, tapi bilang aja ini hadis lemah. Begitu, ini hadis lemah. Boleh kita ceritain, tapi kita jelaskan bahwa ini hadis lemah. Karena begini, yang namanya lemah itu, ya, bisa jadi, ya, orang yang dilemahkan itu, ya, ketika dia meriwayatkan hadis ini bisa jadi benar. Begitu. Apalannya lagi kuat seperti Soleh Al-Mari ini kan dikatakan, ya, istilahnya itu dhaifun jiddan, lemah sekali hafalannya. Ya, tapi selemah-lemahnya hafalan dia, ya, itu nggak kayak kita hafalannya. Bisa jadi ketika dia meriwayatkan hadis ini itu hafalannya lagi lempeng bener. Tapi berhubung ketika dia meriwayatkan hadis-hadis yang lain nggak akur sama yang lain. Ini orang kalau meriwayatin hadis begini kok kagak sama periwayatannya sama yang lain. Semua hadis yang diriwayatkan sama dia jangan dipakai. Jadi biar ketika dia meriwayatkan yang benar juga kagak dipakai karena digeneralisir. Itu saking ketatnya para ulama memelihara ilmu hadis. Ya, kalau bisa jadi kejadiannya benar. Ya, kejadiannya benar, memang ada rusa seperti itu. Ya, tapi berhubung yang membawa kisah ini dilemahkan, hafalannya itu dilemahkan. Ya, nah itu maka seluruh kisah dari dia itu lemah, begitu. Itu, ya, jadi itu yang lemah itu kalau dibilang ini hadis lemah, nah berarti itu salah satu penyebabnya adalah
orang yang menyampaikan ini riwayat begitu, itu ada yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.